Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang memang sudah harus kita ketahui semuanya, terutama bagi bagi kita semua yang memang bekerja atau bergelut di bidang pendidikan. Karena kita harus benar-benar mengetahui tipe-tipe belajar dari murid kita, dari teman-teman kita, ataupun dari keluarga kita. Jadi mungkin kita sebelumnya pernah mendengar ada orang yang bisa belajar hanya dengan gambar atau video, tapi ada juga yang bisa belajar hanya cukup dengan suara. Tapi ternyata ada beberapa tipe lain yang belum kita ketahui dan harus kita ketahui mulai hari ini. Jadi kita akan membahas 9 tipe pembelajar atau 9 tipe cara belajar seseorang. Nah, kita akan mulai dengan tipe yang pertama, yaitu the visual learners. Learn what they see. Jadi mereka ini belajar dengan cara melihat sesuatu. Bisa menjadi gambar, ataupun mungkin video, walaupun ada audionya ya, tapi mereka fokusnya akan di gambarnya. Terus misalnya sesuatu yang kita bawa ke dalam kelas, misalnya kalau kita seorang guru ya, ataupun kita orang tua ngasih sesuatu yang bisa dilihat oleh anak kita. Itu dia adalah the visual learners. Jadi dia belajar dari apa yang dia lihat secara langsung. Lalu yang kedua ada yang namanya kinesthetic learners. Nah ini yang memang paling sering biasanya para guru atau orang tua sangat kecapean. Karena ada tipe murid kita atau anak kita yang memang tipenya adalah dia dengan bergerak. Learn what they explore. Jadi mereka itu harus explore dulu, harus mengeluarkan energi banyak dulu, lari sana, lari sini. Dia adalah tipe kinestetik. Jadi setelah dia mendapatkan pengalaman itu, baru dia akan belajar dari sesuatu itu. Dari apa yang sudah dia kerjakan. Learn what they do, learn what they explore. Itu dia kinestetik. Yang ketiga ada auditory. Di sini adalah tipe orang-orang atau para pembelajar yang cukup dengan suara saja. Jadi mereka itu hanya fokus dengan suara, mendengarkan dengan suara. Contohnya misalnya dengan lagu. Kalau sekarang nih ya, hitsnya mungkin dengan podcast ya, ataupun dengan tipe-tipe audio lainnya yang memang dia bisa fokus dan belajar di situ. Itu dia yang auditory. Yang keempat ini yang unik ya, bagi saya ini unik, yaitu stress learners. Jadi ini adalah learn what stresses them. Jadi dia belajar apa yang membuat dia stres. Benar-benar unik ya, jadi benar jarang sekali orang yang seperti ini. Jadi mereka harus stres dulu, harus di-push dulu, harus di-challenge dulu, baru dia bisa belajar dari hal tersebut. Ini biasanya dialami oleh para organisatoris ya, atau bagi para orang yang berkecimpung di dunia organisasi. Kalau di sekolah berarti di dunia OSIS atau di ekskul ya. Kalau di lingkungan sekitar mungkin dengan Karang Taruna dan lain-lain, mereka harus di-push dulu, dan biasanya dia adalah yang bisa menjadi pemimpin karena dia bisa mengendalikan emosi dia ketika sedang di-push, di-challenge, tapi menjadi sebuah pembelajaran bagi hidup dia. Luar biasa. Yang kelima ini kebalikan dari stress learners. Ini adalah ease learners. Jadi learn what relaxes them. Jadi dia ini belajar dari apa yang membuat dia relax. Jadi dia harus relax dulu keadaannya, mungkin tempatnya harus rapi dulu, bersih dulu, atau pengen sunyi dulu baru dia bisa belajar. Atau pengen di gunung, atau pengen di samping sungai, pokoknya dia yang membuat dia relax, baru dia bisa belajar. Kebalikan dari stress learners ya, kalau dia harus di-challenge dulu, kalau yang ini dia pengen relax dulu. Mungkin yang kaum rebahan juga ini relax atau easy learners ya. Yang keenam ada scribble learners atau orang yang bisa belajar dari menulis. Learn what they write out. Jadi mereka itu harus menulis, baru dia bisa belajar. Mungkin sebagai dia mungkin masa depannya pengen jadi penulis ya, penulis novel kah, penulis komik kah, ataupun penulis buku kah gitu ya. Atau memang mereka contoh-contohnya adalah yang biasanya kalau sedang belajar di kelas, mereka tuh harus ditulis dulu. Mereka pokoknya harus ditulis biar mereka ingat gitu. Jadi bisa jadi kemungkinannya dua ya, karena mereka hobinya writing, menulis. Yang ketujuh yaitu trust learners. Ini adalah bagi kita-kita yang bisa belajar
from the authorities. Jadi belajar dari kekuasaan. Maksudnya apa ini belajar dari kekuasaan adalah maksudnya bahwa kita benar-benar harus punya kepercayaan dulu kepada pemimpin kita. Jadi dia bisa belajar dari kebijakan-kebijakan pemimpin, dari kebijakan-kebijakan orang yang posisinya di atas kita. Jadi dia disebut dengan trust learners, jadi dia harus percaya dulu kepada pemimpinnya, harus percaya dulu kepada siapa yang ada di atas kita, posisi atau jabatannya. Jadi trust learners ini benar-benar punya kepercayaan tinggi, baru dia bisa belajar dari kepercayaan itu. Yang kedelapan ada teach learners. Ini yang memang kita nih para guru harus benar-benar, bukan harus ya, memang pasti sudah menguasai teach learners ini. Kenapa? Karena kita kan sebelum masuk ke kelas pasti kita menyiapkan materi, kita belajar lagi. Pas di kelas kita punya materi baru. Materi barunya di mana? Dari para murid kita. Kita belajar dari cara mereka berpikir, cara mereka menyampaikan pendapat, dan cara mereka bergerak. Jadi sebagai seorang guru mah sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali ilmu yang didapat. Kita nyari materi dulu untuk masuk ke kelas, dan kita dapat materi baru dari para murid-murid kita. Teach learners. Yang terakhir yaitu copy learners, atau learn what they can copy. Jadi dia apa yang dia bisa tiru itu akan dia lakukan atau akan dia pelajari. Ya, ini biasanya mungkin kalau saya ambil contoh itu ada bagi para balita ya, umur 0 sampai 6 tahun ya, yang memang dia adalah seorang copy learners. Jadi bayi itu atau balita itu kan dia mengcopy dari ibunya. Contohnya yang di-copy dari ibunya adalah mungkin behaviornya, ataupun yang paling kentara adalah bahasanya. Jadi kenapa ada mother tongue atau bahasa ibu bukan bahasa ayah? Karena yang mengajarkan bahasa pertama kali adalah ibunya. Kalau ibunya ngomongnya bahasa Indonesia, anaknya akan bahasa Indonesia juga ngomongnya. Kalau ngomongnya bahasa Inggris, anaknya atau ibunya, pasti balitanya juga dia akan mahir bahasa Inggris ya. Begitu. Atau learn what they can copy-nya dari misalnya dari ayahnya. Dari cara ayahnya memimpin, cara ayahnya memberikan kebijakan, dia pasti akan masuk ke dalam otaknya dan juga akan dia pelajari mungkin di masa yang akan datang. Nah itu dia the types of learners, ada 9 ya, dari mulai visual learners sampai yang terakhir copy learners. Nah kamu sendiri ini bagian dari yang mana nih dari 1 sampai 9 tadi? Mudah-mudahan pasti ada ya salah satu dari tadi yang memang mungkin kamu banget nih tipe belajarnya. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita bisa kembali bertemu di video selanjutnya. Share jika memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.